Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa Godvan Nazir dari kelas 12 Ramin. Di sini saya akan menceritakan resume novel saya yang berjudul Sang Pemimpi. Novel Sang Pemimpi ini menceritakan tentang 3 orang pemimpi yang telah tamat SMP dan melanjutkan pendidikannya ke SMA. Disinilah perjuangan dan mimpi ketiga pemberani dimulai. Salah satu pemimpinya yaitu bernama Ikal, salah satu dari anggota Laskar Pelangi. Dan yang kedua yaitu Arai, saudara sepupu Arai yang sudah yatim piatu sejak SD dan tinggal di rumah Ikal yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Dan yang ketiga yaitu Jimron, anak angkat seorang pendeta karena yatim piatu juga sejak kecil. Namun pendeta sangat baik dan tidak memaksakan keyakinan Jimron, malah mengantarkan Jimron menjadi muslim taat. Arai dan Ikal begitu pintar dalam sekolahnya, sedangkan Jimron, si penggambar kuda ini, biasa-biasa aja. Malah menduduki ranking 78 dari 160 siswa, sedangkan Arai dan Ikal selalu menjadi ranking 5 dan 3 besar di sekolah mereka. Mimpi mereka sangat tinggi, karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi-mimpi. Mereka berdua mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne di Prancis. Mereka ingin ke Universitas Sorbonne karena mereka terpukau dengan cerita Pak Beya, guru seninya, yang selalu menyebut-nyebut indahnya kota itu. Kerja keras mereka pun dimulai dengan menjadi kuli, ngambat mulai pukul 2 pagi sampai jam 7, dan dilanjutkan dengan sekolah mereka. Itulah perjuangan mati-matian dari ketiga pemuda itu. Setelah mati-matian menabung demi mewujudkan impiannya, ya walaupun meskipun kita logikakan, tapi mereka tidak akan cukup untuk sampai ke sana. Tapi jiwa optimisme Arai tidak terbatalkan. Setelah tamat SMA, Ari dan Ika merantau ke Jawa, tepatnya pergi ke Bogor. Sedangkan Jimron lebih memilih untuk pergi bekerja di ternak kuda di Belitung. Jimron menghadiahkan kedua celengan kudanya yang berisi tabungannya selama ini kepada Ikal dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ikal bisa sampai di Prancis. Maka jiwa Jimron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan tergantung-gantung di Bogor, mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Di sana susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyak pekerjaan tidak bersahabat ditempuh, Ikal diterima menjadi tukang sortir atau tukang pos. Dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan untuk tahun berikutnya. Ikal memutuskan untuk kuliah di UI pada jurusan ekonomi, dan setelah lulus ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing berhasil ia singkirkan, dan akhirnya sampailah pada pertandingan untuk memperebutkan 15 besar. Saat wawancara tiba, tidak disangka profesor pengujinya begitu terpukau dengan proposal riset yang Ikal ajukan. Meskipun hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang masih bekerja sebagai tukang sortir atau tukang pos, tulisannya begitu hebat. Akhirnya setelah wawancara selesai, siapa yang menyangka ada kejutan yang luar biasa. Arai pun ikut dalam wawancara itu. Bertahun-tahun tanpa kabar berita, akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam suatu forum yang begitu indah dan terhormat. Begitulah Arai, selalu penuh dengan kejutan. Semua ini sudah direncanakannya bertahun-tahun. Ternyata dia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Tidak kalah dengan Ika, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat untuk menghasilkan teori barunya. Akhirnya sampai juga mereka pulang ke kampung mereka yaitu Belitung, dan ketika ada surat datang, mereka berdebar untuk membuka isinya. Isinya yaitu pengumuman mereka untuk diterima melalui jalur beasiswa ke Eropa. Arai begitu sedih karena dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Ia sangat ingin membuka kabar itu bersama orang yang sangat ia rindukan. Kegelisahannya pun dimulai. Tidak kuasa untuk mengetahui isi dari surat itu, akhirnya Ikal diterima di perguruan tinggi Sorbonne, Prancis. Setelah perlahan mencocokkan dengan surat Arai, subhanallah, inilah jawaban dari mimpi-mimpi mereka. Kedua sang pemimpi ini diterima di universitas yang sama. Tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Disinilah perjuangan dari mimpi itu dimulai, dan siap untuk melahirkan anak-anak yang mimpi sama untuk berikutnya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.